Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan X Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Indosiang dengan informasi api menghanguskan sebuah rumah warga di kota Gorontalo pada Jumat sore. Seorang perempuan berusia 40 tahun ditemukan tewas mengenaskan saat terjadi kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi kerabat dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi bangunan yang sudah tua mempercepat perambatan api hingga seluruh bagian rumah ludes terbakar. Naas, sepupu pemilik rumah yang saat kejadian sedang tertidur, diduga tidak sempat menyelamatkan diri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Selain satu orang meninggal dunia, seorang penghuni lainnya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala. Ada sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat, so tidak sempat lagi karena api itu dari terkesal dari atas. Koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi menyebut informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15:29 menit. Dalam proses pemadaman sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku akibat kondisi bangunan yang mudah terbakar. Kondisi bangunan tua, kemudian ada indikasi kritis, tinggal dipicu dengan panas, makanya ke dalam kebakaran. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Lihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena Mas Surya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA, yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil. Dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Lantaran merasa ditipu, belasan emak-emak warga Cempaka Putih nekat mencegat mobil pemilik travel umroh di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Para wanita ini dijanjikan umroh murah senilai 8 juta rupiah dan sudah menyetorkan uang, namun keberangkatan tidak jelas. Mobil yang dikemudikan pria lansia ini dihentikan paksa belasan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya, belasan orang mayoritas emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Warga mengaku geram dengan pria lansia tersebut karena dituduh menipu mereka yang dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pria lansia yang sedang bersama keluarganya ini dibawa ke Polsek Metro Senen. Para korban mengenal terduga pelaku pada awal 2025 lalu yang mengaku pemilik PT Berkat Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang, mulai dari 6,5 juta hingga 8,5 juta rupiah. Para korban mulai membayar sejak April 2025 dan dijanjikan berangkat pada akhir Januari 2026. Pembayaran pertama kali disuruh bayar harus sekarang, hari ini juga kita sudah transfer tuh. Nah, dari bulan April itu sampai kita dijanjikan Januari, akhir Januari kita mau berangkat, ternyata tidak berangkat sama sekali. Waktu kita tanyakan pengurusan visa awal Januari saya tanyakan, oh iya gampang. Tapi di tengah proses visa itu kita juga diminta itu buku rekening. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat terlilit hutang, seorang perempuan nekat melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku juga hampir berhasil menggondol emas nilai 2 miliar rupiah. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas Logam Mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang. Nah, ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah terjadi saat ajang pameran kerajinan Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center. Kemudian polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini dalam pengejaran. Inilah kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi senilai 1,3 miliar rupiah di Hall Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah pelaku yang diduga terdiri dari 2 pria dan 1 wanita terlihat membawa karung besar berisi batik mewah. Aksi pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Mengantongi CCTV-nya, kita sudah mengantongi beberapa identitas dari
orang yang terekam di CCTV tersebut. Kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkaranya. Berapa orang yang teridentifikasi? Teridentifikasi kurang lebih 3 orang. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inakraf tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah melakukan pengejaran. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Blora tetapkan pelaku kasus pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Pensiunan ASN ini diancam pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang supir tangki air bersih ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diduga pelaku penembakan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata. Korban ditembak saat melintasi jalur poros DKI menuju kawasan Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak di tengah perjalanan saat sedang berkendara mengangkut pasokan air bersih. Korban pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah DKI dan hingga kini kondisinya masih kritis. Pasca kejadian ini, petugas TNI Polri memperketat pengamanan di sekitaran lokasi. Sementara itu pemirsa, Satgas Damai Kartens menggelar olah TKP penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan yang tewaskan pilot dan co-pilot. Dalam olah TKP tersebut, Satgas pun temukan 13 lubang bekas tembakan ke arah pesawat. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens menggelar olah kejadian perkara penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan. Hasilnya ada sebanyak 13 tembakan ke arah pesawat. Serangan terjadi saat pesawat bergerak menuju apron setelah menurunkan penumpang dari Tanah Merah. Sekitar 20 pelaku menyerang menggunakan senjata api dan senjata tajam sehingga membuat penumpang berlari selamatkan diri. Sementara pilot dan co-pilot dikejar hingga ditembak dekat landasan. Dan dari hasil keterangan saksi, yaitu penumpang yang kemarin berhasil menyelamatkan diri, itu pada saat pesawat mendarat dan menuju mau parkir di apron, setelah menurunkan penumpang yang dari Tanah Merah sini, lalu sementara para penumpang baru akan naik menuju Bandara DKI Yahukimo, disitulah terjadi penyerangan. Pelaku kurang lebih 20 orang. Menggunakan berbagai senjata baik tajam maupun senjata api. Pasca penembakan, pengamanan di bandara diperketat.
di mana Satgas Damai Kartens kerahkan 29 personel untuk berjaga dari serangan lanjutan kelompok bersenjata. Sebelumnya, Pilot Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro gugur setelah jadi korban penembakan kelompok bersenjata di Bandara Korowai Batu. Evakuasi jenazah 2 korban yang dilakukan pasukan Brimob pun sempat diwarnai kontak tembakan dengan kelompok bersenjata. Satgas Damai Kartens kini buru pelaku yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo. Dari Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo instruksikan jajarannya segera menangkap pelaku penembakan pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Papua. Bahkan Polri telah mengetahui identitas pelaku dan sedang kejar yang bersangkutan. Kami tentunya sudah memerintahkan untuk jajaran kita yang ada di sana untuk melakukan pengejaran pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran sehingga kemudian bagaimana menuntaskan dan kita supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya, dan tentunya kami minta kepada seluruh personel Polri khususnya yang terlibat di dalam Satgas maupun yang ada di wilayah untuk memastikan agar masyarakat merasa tenang dan Pemirsa, seorang pegawai rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk di kamar kontrakannya. Korban diduga dibunuh oleh 2 pria yang baru dikenalnya. Sesosok jasad pria yang merupakan pegawai rumah sakit ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban telah meninggal dunia sejak beberapa hari sebelumnya karena jasad korban telah rusak. Korban diduga dibunuh oleh 2 pria yang baru dikenalinya. Menurut polisi, sejak awal kedua pelaku berencana mengincar barang berharga korban. Menurut saksi mata, penemuan jasad korban bermula saat 3 rekan korban mendatangi rumah kontrakan korban lantaran sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Yang saya lihat pertama, emang yang buka pintu saya sama istri saya sama Kavi. Sama yang nyariin orang anak-anak Halim, anak buahnya apa satu kerjaannya itu cewek 3. Iya. Nah saya sampai teriak, kalau untung dek kamu nyariin, kalau nggak ada yang kamu nyariin siapa yang tahu kalau anak ini sampai busuk sampai pada rontok gimana, dia bilang gitu. Dia pada nangis semua. Adapun hingga kini polisi masih mendalami motif pasti pelaku membunuh korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak polisian pun masih terus melakukan proses penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Kebakaran yang melanda pabrik kimia kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten akibatkan tercemarnya aliran kali Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia tersebut untuk melakukan pemantauan pencemaran lingkungan yang kerap terjadi. Bahkan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menyatakan bahwa hingga kini pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi terkait dengan kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Pemirsa, seorang pesepeda pria ditemukan meninggal dunia di jalur sepeda banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Pejalan kaki yang melintas di jalur banjir Kanal Timur di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan seorang pria lansia yang meninggal di jalur pesepeda.
Korban bernama Tohir, 60 tahun, warga Pancawarga, Jakarta Timur. Petugas medis dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Menurut saksi mata, korban meninggal dunia usai bersepeda bersama rekan-rekannya di jalur sepeda banjir Kanal Timur. Belum diketahui penyebab pasti korban meninggal. Untuk penyebabnya kita belum tahu karena itu kan nanti nunggu dari pihak kepolisian dan pihak kesehatan. Tadi kalau dilihat dari jenazahnya ada luka di pelipis, mungkin kemungkinan toh. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini dalam penyelidikan pihak Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai tertabrak kereta komuter lain di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Kecelakaan maut terjadi di bantaran rel kereta api Jalan Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aib Sahidin, pria 48 tahun asal Garut, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak kereta komuter lain yang melaju kencang dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Usai diidentifikasi polisi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena alam hujan es melanda kawasan pemukiman di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Meskipun tidak ada korban, maksud kami laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat terus melakukan pemantauan yang ada di wilayah dilanda es hujan. Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit. Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten, menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian. Dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan siaga. Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Banjir datang saat warga tertidur membuat sebagian perabotan tidak dapat terselamatkan. Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Lemah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Permukiman penduduk yang berada tak jauh dari Sungai Singaraja terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kondisi diperparah setelah sungai meluap. Air datang saat warga tertidur pulas membuat sebagian perabotan tak dapat diselamatkan. Warga pun hanya bisa pasrah dengan kondisi banjir menahun. Curah hujan di sini semalam tinggi apa gimana, Bu? Iya, nggak terang-terang semalam. Dari jam berapa, Bu? Dari asar. Dari sore sampai malam itu, Bu? Sampai malam. Nggak turun-turun. Pas air masuk jam? 12. Jam 12 malam. Pada saat itu lagi ngapain, Bu? Lagi istirahat? Tidur, kasur aja kerendam. Oh, nggak tahu apa gimana? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu mau itunya besar banjirnya. Barang bangun, aduh kasurnya terendam. Debit air di sejumlah sungai masih tinggi mendekati tanggul.
Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sinkhole atau lubang raksasa di desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Pergerakan tanah terus terjadi memperbesar ancaman bagi permukiman dan juga sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misal pemancangan semuanya rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.